Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah probabilitas dan statistik. Kali ini kita akan bahas mengenai fungsi variabel acak. Sebelum kita masuk, saya memperlihatkan dulu satu slide dari PPT yang M6 ya, ekspektasi matematis, mengenai definisi ekspektasi matematis diskrit dan acak dan kontinu. Nah, yang diskrit ini sigma L sama dengan 0 sampai N, L kali probabilitas X sama dengan L. Kemudian untuk yang kontinu ini EX sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga V Fx V dV. Oke. Nah, untuk fungsi variabel acak maksudnya gimana sih? Jadi gini, ada suatu X ya, X-nya adalah variabel acak, memiliki distribusi probabilitas Px ya, probabilitasnya P fungsi X. Selain itu, dia bentuknya itu adalah dalam bentuk fungsi real Gx ya. Dalam hal ini Gx adalah fungsi real dari X. Oke. Maka nilai ekspektasi dari Gx dari Gx adalah sigma X Gx kali Px. Biar lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Contohnya seperti ini. Seorang salesman nih, penjual PC ya, menerima komisi dengan rumus seperti ini, Gx sama dengan 90 plus 60x. Dalam hal ini X-nya adalah jumlah PC yang terjual dalam satu hari. Sehingga bila probabilitas hasil penjualan PC dapat ditabelkan sebagai berikut. Ini jumlah PC-nya, X-nya ya, X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Probabilitas PX-nya adalah ini, 0 sekian. Kemudian ditanya hitung nilai ekspektasi komisi hariannya. Nah, jadi bila X adalah jumlah PC yang terjual dalam sehari, maka komisi harian yang bisa didapat adalah, berarti kan kita harus mengekspektasi nilai Gx kan ya. Padahal Gx-nya itu adalah suatu fungsi dari X. Dalam hal ini X-nya adalah variabel acak yang kita sudah ketahui seperti ini tabel probabilitasnya. Maka ekspektasi Gx bisa kalian dapatkan dengan cara digabung aja semua ya. Kan ini kalian bisa lihat maksimalnya berapa? Penjualannya 0 sampai 4 ya, maksimalnya 4. Berarti G0 dikali P0 ditambah G1 kali P1 ditambah G2 P2 dan seterusnya sampai dengan G4 P4. Nah, dilihat lagi dari tabel yang sebelumnya, P0 itu berapa, P1 berapa, jadi kalian bisa mengisikan nilai-nilai P-nya. Sedangkan untuk G-nya, kalian harus lihat lagi persamaannya. G itu apa sih? Gx itu adalah 90 plus 60x. Nah, X-nya, kalau X-nya 0, berarti G-nya berapa? Ya, benar ya, 90. Kemudian kalau kalau X-nya 1, Gx-nya berapa? 150. Oke, kita isi di sini 90, 150 dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan nilai ekspektasi dari Gx adalah 222. Seperti itu ya. Nah, untuk fungsi variabel acak diskrit ini ada beberapa teorema ya untuk mempermudahnya. Nah, teorema pertama ini, ketika X adalah variabel acak dari fungsi probabilitas Fx dan U adalah fungsi variabel acak X dengan U tidak lain adalah Pi dari X dan X tidak lain adalah Psi dari U, maka fungsi probabilitas U-nya adalah GU sama dengan fungsi dari ini ya, Psi U. Begitu. Jadi tadi saya ulangin ya. Untuk X adalah variabel acak dari fungsi probabilitas yaitu Fx, dan U adalah fungsi variabel acak X ya, fungsi variabel acak X dengan U tidak lain adalah Px dan X adalah Psi U, maka fungsi probabilitasnya, fungsi probabilitas U atau GU-nya adalah seperti ini. Oke. Atau bisa juga saya nyatakan GU itu tidak lain adalah sigma dari fungsi dari apa? Psi U.
besi U. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, contohnya bila U adalah Pi UX atau fungsi variabel acak dengan daerah kerjanya R, pemetaan R1 ke 1, maka Pi-nya adalah pemetaan 1 ke 1 ya, maka U akan mempunyai fungsi distribusi yang sama dengan X pada daerah kerja U. Sebaliknya, kalau ini Pi-nya ini akan mengakumulasi nilai X menjadi satu nilai dengan U. Dengan demikian, GU-nya tidak ada sigma dari Fx ya, fungsi X. Penjumlahan pada seluruh harga X di mana kesi X tidak lain adalah sama dengan U. Ini contohnya ya. Contohnya aja langsung ya. X adalah variabel acak ya. X adalah variabel acak dengan dengan distribusi, tabel distribusinya seperti ini. Bila Y sama dengan X kuadrat, maka Y mempunyai distribusi seperti ini ya. Kalian lihat, ini kan 0 ya, 0. Kemudian 1, ini juga 1, minus 2 jadi 4. Maka P-nya tidak lain adalah langsung ya dimasukkan 0,3, kemudian yang ini gabungannya, totalnya 0,25, dan yang berikutnya gabungannya juga 0,45. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi persamaan ini nih, penjelasan ini berimplikasinya seperti ini.